Bayangkan suatu pagi, Asia Tenggara tidak lagi damai. Tidak ada suara pesawat komersial melintas di langit. Bandara ditutup, radar-radar militer aktif penuh. Satelit memantau setiap pergerakan sekecil apapun. Kapal perang meninggalkan pelabuhan. Kapal selam bergerak tanpa suara. Pangkalan udara berada pada status siaga tertinggi. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri sendirian. Bukan menghadapi satu negara, bukan dua negara, tapi sebuah skenario yang hampir mustahil dibayangkan. Indonesia berhadapan dengan seluruh negara ASEAN. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pertanyaannya bukan lagi soal menang atau kalah. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia bisa bertahan cukup lama, atau kawasan Asia Tenggara akan berubah menjadi medan perang terbesar abad ini? Ini bukan ajakan perang. Ini adalah simulasi hipotetis paling ekstrim. Sebuah skenario terburuk yang membuka mata kita semua, bahwa perdamaian ASEAN bukan sesuatu yang abadi. Selama ini ASEAN dikenal sebagai kawasan yang relatif stabil. Negara-negaranya saling terhubung oleh perdagangan, keamanan, dan kepentingan ekonomi. Namun sejarah dunia menunjukkan satu pola yang selalu berulang. Blok-blok regional tidak runtuh karena musuh dari luar. Mereka runtuh karena konflik dari dalam, kesalahan perhitungan, dan tekanan geopolitik global. Jika skenario ini benar-benar terjadi, Indonesia akan langsung menjadi pusat dari segalanya. Bukan karena Indonesia ingin berperang, tetapi karena letaknya yang tidak bisa dihindari. Indonesia adalah jantung Asia Tenggara, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, pengendali jalur laut paling sibuk di dunia. Dan justru di sanalah ancaman terbesar berada. Dalam hitungan jam setelah konflik pecah, ancaman datang dari segala arah. Tidak ada garis depan yang jelas. Tidak ada zona aman mutlak. Langit menjadi medan tempur pertama. Setiap titik udara bernilai strategis. Setiap celah radar bisa menjadi pintu masuk serangan. Jet-jet tempur harus terbang tanpa henti. Pilot dipaksa menghadapi tekanan fisik dan mental ekstrim. Namun perang udara bukan hanya soal keberanian. Ia adalah perang daya tahan. Setiap pesawat butuh perawatan. Setiap misi menguras sumber daya. Dan dalam perang panjang, yang kalah bukan yang paling lemah di awal, melainkan yang paling cepat kehabisan napas. Di saat yang sama, laut berubah menjadi medan yang jauh lebih mematikan. Indonesia memiliki laut sebagai keunggulan geografis. Namun dalam skenario ini, luasnya laut justru menjadi beban besar. Ribuan pulau harus diamankan. Ribuan kilometer garis pantai harus dijaga. Jalur logistik harus terus mengalir tanpa henti. Satu blokade kecil saja, satu gangguan suplai bahan bakar, bisa berdampak langsung ke seluruh kekuatan nasional. Perang modern tidak selalu membutuhkan invasi darat. Cukup dengan menekan dari laut dan udara, sebuah negara bisa dilumpuhkan perlahan tanpa satupun pasukan masuk ke ibu kota. Namun jika tekanan terus meningkat, dan perang akhirnya menyentuh daratan, maka konflik ini telah memasuki fase paling berbahaya. Darat bukan sekedar medan tempur. Darat adalah simbol keberlangsungan negara. Dan disinilah Indonesia memiliki keunggulan yang sering diremehkan. Wilayah yang luas, medan yang kompleks, hutan, pegunungan, kepulauan. Semua itu bukan sekedar geografi, melainkan tantangan logistik yang brutal bagi siapapun yang mencoba masuk. Masuk ke daratan Indonesia bukan berarti kemenangan. Itu bisa menjadi awal kehancuran bagi pihak penyerang. Namun perang ini tidak hanya menghancurkan secara militer. Dampaknya jauh lebih besar. Dalam hitungan hari, perdagangan regional akan lumpuh. Pelabuhan berhenti beroperasi. Jalur laut strategis terganggu. Selat Malaka menjadi titik panas dunia. Harga energi melonjak. Pasar global panik. Investor menarik modalnya. Ekonomi Asia Tenggara terjun bebas. Dan dunia tidak akan tinggal diam. Kekuatan besar dunia akan ikut campur. Bukan karena peduli pada ASEAN. Bukan karena peduli pada Indonesia. Tetapi karena kepentingan mereka sendiri. Perang ini tidak lagi menjadi konflik kawasan. Ia berubah menjadi krisis global. Setiap keputusan kecil di Asia Tenggara bisa berdampak ke seluruh dunia. Di titik ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Indonesia benar-benar hancur? Belum tentu. Apakah ASEAN keluar sebagai pemenang? Juga belum tentu. Karena dalam perang seperti ini, yang menang bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu bertahan menghadapi kehancuran. Dan seringkali, yang paling menderita bukanlah militer,
melainkan rakyat sipil. Kota-kota besar berubah menjadi pusat krisis, distribusi pangan terganggu, energi menjadi barang langka, kehidupan normal berhenti total. Satu generasi tumbuh dalam bayang-bayang konflik, satu kawasan kehilangan masa depannya. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Perang ini tidak akan memberi keuntungan nyata bagi siapapun, tidak bagi Indonesia, tidak bagi ASEAN, tidak bagi dunia. Yang tersisa hanyalah kehancuran yang membutuhkan puluhan tahun untuk dipulihkan. Skenario ini mungkin hanya hipotesis, namun sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa perang besar selalu diawali oleh ketegangan kecil yang dianggap tidak berbahaya. Satu keputusan yang salah, satu insiden yang diremehkan, satu ego yang tidak terkendali. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia kuat atau tidak, bukan apakah ASEAN mampu bersatu atau tidak. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah Asia Tenggara cukup bijak untuk memastikan skenario ini tidak pernah menjadi kenyataan? Karena jika suatu hari perdamaian runtuh dan konflik ini benar-benar pecah, tidak akan ada jalan kembali. Dan saat itu terjadi, Indonesia tidak hanya diuji sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai bangsa yang menentukan masa depan kawasan. Namun ada satu hal terakhir yang sering luput dari perhitungan banyak orang. Dalam perang sebesar ini, yang paling menentukan bukan senjata tercanggih, bukan jumlah pasukan, bukan pula luas wilayah. Yang paling menentukan adalah ketahanan nasional secara menyeluruh. Bukan hanya tentara di garis depan, tetapi rakyat di belakangnya. Bukan hanya strategi militer, tetapi persatuan bangsa. Karena perang modern tidak dimenangkan oleh satu pertempuran besar, melainkan oleh kemampuan bertahan saat segalanya mulai runtuh. Jika konflik ini berlangsung lama, Indonesia akan diuji sampai ke akar-akarnya. Ekonomi diuji, politik diuji, kepercayaan rakyat diuji. Dan di titik itulah, pertanyaan paling sunyi namun paling menakutkan muncul. Apakah sebuah bangsa masih bisa berdiri tegak ketika dunia di sekelilingnya runtuh? Apakah Indonesia mampu bertahan bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai satu kesatuan bangsa? Karena pada akhirnya, perang bukan tentang siapa yang paling kuat hari ini, melainkan siapa yang masih berdiri saat semua yang lain tumbang. Dan jika skenario ini benar-benar terjadi, sejarah tidak akan bertanya siapa yang memulai konflik. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang mampu bertahan dan siapa yang hilang selamanya. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.